أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, para pejabat pemerintah sipil maupun militer yang saya hormati, Bapak pengurus PKDP kabupaten maupun kecamatan yang saya hormati, umumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebutkan identitas satu persatu karena tadi diberi waktu saya cuma 15 menit. Kalau sebut yang terhormat semuanya habis di situ 10 menit. Marilah sama-sama kita semua mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang luas ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Melama, kemudian juga mengawali pembangunan surau. Dan rasa syukur itu semua mari kita ucapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula yang entah beberapa kalinya kita bersalawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menjadikan wasilah dapatnya kita bertemu dengan Rasulullah nantinya di yaumil qiyamah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad pun mengaku kita sebagai umatnya dan patut layak mendapatkan syafaatnya. Nabi Muhammad SAW cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad duduk sambil menangis di depan para sahabat, bergantian mereka ingin menanyakan tapi tak berani. Apa yang menyebabkan Rasulullah sedih? Akhirnya Abu Bakar berani bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau sedihkan? Kata Rasulullah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Saqaltu ila ikhwani. Kata para sahabat waktu itu, alasna ikhwanuka, bukankah kami sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu? La, kata Rasulullah, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudara. Lalu siapa saudara-saudaramu itu, Muhammad? Mereka, kata Rasulullah, belum datang lagi, belum lahir lagi. Hum amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita inilah orang yang dimaksud Rasulullah SAW. Akan kutunggu di telagaku, kata Rasulullah. Aku ajak mereka minum di telagaku nantinya.
Itu tanda kecintaan Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Kepada Ibu yang saya hormati, pada kesempatan maulid ini saya tadi membaca sepotong ayat Allah, surah Al-Hadid ayat 11. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang sempurna, Allah akan mengganti pinjaman itu dan akhirat nanti dapat pahala yang mulia. Apa yang dimaksud meminjamkan kepada Allah? Memangnya Allah kekurangannya? Apakah Allah miskin, meminjam? Bukan begitu yang dimaksud. Kita meminjamkan kepada Allah, nanti Allah ganti. Tadi ada yang meminjamkan kepada Allah 5 juta, ada yang 1 juta, ada lagi yang semen. Itu kan meminjamkan kepada Allah. Nanti balik lagi di dunia ini kan dibalas, di dunia dibalas. Akhirat nanti dapat pahala yang mulia. Ini keberuntungan orang-orang yang kaya, karena dia dapat memberikan sedekah infak dengan harta benda. Tetapi bagaimana pula yang miskin? Kan yang miskin, yang tadi itu kelas-kelasnya kakak semua. Kasihan yang teri-teri ini. Maunya sekali lagi, ini banyak mungkin yang mau menyumbang, tapi dikelilingkan kota. Nah, dikelilingkan kota masih bisa aku ditambah lah. Tadi itu yang kakak-kakaknya. Jadi akan dibalas di dunia oleh Allah, di akhirat dapat pahala yang mulia. Orang loke itu pasti tidak masuk surga. Salasin muhlikatun, ada 3 yang mencelakakan manusia kata Nabi. Pertama sihun muta'un, yang kedua wahawa muttaba'un, al-i'jabul mar'i binafsi, yang ketiga. Yang mencelakakan manusia pertama adalah orang yang loke tapi taat dengan kelokeannya. Sampilik karirnya Pak. Nah, sampilik parah sampiliknya. Yang kedua orang yang menurutkan hawa nafsu. Yang ketiga adalah orang yang ujub, membanggakan diri. Jadi orang-orang yang loke itu kata Nabi la yadkhulu jannah, tidak masuk surga. Al-bakhilu la yadkhulu jannah walau kana zahida. Jadi orang bakhil Bapak Ibu tidak masuk surga walaupun zuhud. Malam sholat, siang kadang dia puasa, zikir banyak, tapi loke dijamin tidak akan masuk surga. Rasulullah menyebutnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita mesti menghitung juga lah. Harta kita dihitung. Kalau yang sampai zakatnya, ya keluarkan zakatnya. Di pemilihan sudah enak keluarkan zakat, langsung antar ke Basnas, selesai. Dan lebih daripada zakat adalah infak, sedekah. Mungkin Bapak Ibu hormati, belum bisa kita mencontoh Rasulullah kalau masa sedekah infak ini. Jangankan Rasulullah, mencontoh Ali bin Abi Thalib mungkin tidak mampu kita dah. Kan ada kisah, mungkin cukup kisahnya selesai ceramah kita ini 15 menit. Pulang Ali bin Abi Thalib ke rumah, sampai di rumah, kata Fatimah, adalah dapat duit hari ini. Kata Ali, harinya kita ada dapat duit, entah bagaimana makan kita hari ini. Kata Fatimah, ada duit saya, kira-kira 4 dirham. Karena Fatimah ini bekerja juga, ini boleh, artinya perempuan boleh bekerja, karena istri Ali bin Abi Thalib bekerja, anak Nabi. Kata Fatimah,
ini belanja. Kalau tidak makan hari ini. Bagusnya Fatimah. Itu Fatimah Madinah. Entah Fatimah di sini entahlah. Dikasihnya duit. Ali pergi ke pasar. Tetapi belum sampai ke pasar, ketemulah orang seperti ini, orang memungut dana untuk minjamkan kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat tadi itu. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang sempurna, Allah akan ganti. Ali tak ingat lagi dengan Fatimah. Duit yang 4 dirham dikasih langsung sudah. Langsung semuanya dikasih. Udah itu balik. Siti Fatimah melihat dari jauh. Oh, ada tentengan. Tentengan tidak ada, kosong. Nah, kenapa kita hari ini sudah dikasih duit, lalu tidak ada yang bawa pulang. Mana duit tadi? Kata Fatimah. Maaf Fatimah, di sana tadi ada orang meminta infak untuk meminjamkan kepada Allah. Kukasih semua. Apa kata Fatimah? Kalau aku pun ketemu yang begitu akan kusedekahkan juga semuanya. Itu Fatimah Mekah. Kalau Fatimah sini mungkin udah caci makinya suaminya. Udah gak tahu diuntung kata dia. Jadi kasih duit, kasih juga orang lain. Tapi setelah itu mereka berpikir berdua, di mana kita makan hari ini? Kata Fatimah, aman. Kita pergi ke rumah Abah, ke tempatnya Rasulullah, makan tengah hari ini. Aman kan? Tetapi apa yang terjadi? Kata Ali bin Abi Thalib, malu kalau kita pergi ke sana makan. Baiklah, aku keluar dulu jalan-jalan, cari duit. Keluarlah ini berjalan-jalan. Tiba-tiba datang orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, membawalah unta. Ali kata orang Arab Badui, ini ada unta, bagus unta ini. Kau boleh jual, buat ke pasar. Aku minta 1.100 dirham aja. Kau bisa jual 300 dirham. Kan apa tuh? Untung tuh. Ini boleh namanya kalau kita orang jual tanah, kita makan boleh. Ini contohnya. Dikasih kepada Ali. Ali pun bawa ke pasar. Sampai di pasar, kata Ali, Mayastari. Siapa yang mau beli? Ini ada unta yang bagus. Datang orang menawarnya. Ini unta Ali bagus betul. Bagaimana kalau aku hargai 500 dirham? Kata orang Arab Badui tadi 300 dirham aja. Ali pun tak mau jual 500 dirham. Kalau kita lah, kalau kita tuh 500 dirham, karena kita dapat 400. Tapi 300 dirham cuma dijual. Sudah jual 300 dirham, bahagia Ali. Jadi carilah orang Badui itu mengembalikan yang 100 dirham dan dia dapat 200. Tapi dicari-cari orang Arab Badui itu tidak ketemu. Maka dia berbelanja di pasar. Berbelanja di pasar banyak dia balik, pakai gerobak dia balik. Dicari orang yang jual tidak ketemu. Nantilah kata anda kalau ketemu nanti dibayari. Dimasaklah oleh Fatimah. Malah Fatimah dengan Ali dan juga Rasulullah bawa makanan, tidak jadi nak numpang Allah. Kata Rasulullah, Ali, engkau hari ini dapat tendang ya, banyak betul belanjanya. Berapa kau jual unta tadi? Kata Rasulullah. Kau Rasulullah tahu? Aku tahu, kata Rasulullah. Kau dapat untung 200 dirham kan? Padahal kata saya bukan 200 dirham, 3 dirham itu punya kau semua. Karena orang yang Arab Badui tadi bukanlah orang Arab Badui, tapi Mikail, malaikat penyerupai manusia, mau mengganti duit si Ali 4 dirham tadi. Kemudian dari Muhammad yang membeli di pasar itu bukanlah manusia, tapi malaikat Jibril yang mengganti yang engkau berikan tadi. Kepada Nabi yang selamat, pasti diganti oleh Allah. Ma'anfaqa syai'a fahuwa yukhlifu. Apa yang kau infakkan pasti Allah ganti itu. Bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau ada duit, kata Nabi gimana? Sedekah ini ada 4 caranya.
Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta, dia bisa bersedekah dengan harta. Tak punya harta, man kana ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Siapa yang punya ilmu, bisa dia bersedekah dengan ilmu. Saya umpamanya tidak bisa berinfak dengan harta, mungkin saya dengan ilmu. Tak punya ilmu, mungkin punya tenaga. Man kana lahu quwwatan falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya kekuatan, dia tenaga, mungkin dia bisa bersedekah dengan kekuatan tenaganya. Ini perlu banyak kekuatan tenaga, Pak. Ini nanti ada yang mengapa namanya? Membahasa danjanya menghindik cocok loh. Itu perlu tenaga. Ada lagi di sini yang kuat jaga malam. Coba patak jaga malam bisa dia waib Senin tuh. Said waib bagaimana baginya. Nah, jadi perlu ada jaga malam. Itu dia dengan tenaga. Kemudian harta tak punya, ilmu tak punya, tenaga juga tak punya. Gimana kira-kira lagi bersedekah? Rajin-rajin senyum dengan kawan bah itu. Tatabassul kafi wa dihaka sedekah. Ya, jadi senyum kemudian dengan saudara itulah sedekah. Jadi ada berbagai macam untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Abu Aqil al-Ulayfi, sahabat Nabi, itu sedikit cuma infaknya, tapi diakui oleh Allah inilah infak terbaik. Abu Aqil al-Ulayfi. Setelah Nabi mengumpulkan para sahabat di masjid, kata Rasul, saatnya sekarang kalian mau memberikan sumbangan, karena saat ini umat Islam mengadakan jihad perang, tapi tidak cukup dana. Siapa yang mau ngasih silahkan, kata Rasulullah. Maka waktu itu ada Abu Aqil al-Ulayfi, dia pulang ke rumah dengan wajah kusut wajahnya. Kenapa? Tidak ada yang bakal diberikan. Sampai dia ke rumah, dia apa yang bisa aku infakkan? Ini tadi Nabi menyebut yang ingin mengeluarkan hartanya silahkan kumpulkan. Lepas sholat asar dikumpulkan. Waktu datang sholat asar, orang mengumpulkan, ada yang emas, ada yang ternak. Abu Aqil al-Ulayfi, apa yang bisa kukasih? Kata istrinya, dibawa segenggam kurma. Segenggam kurma dibungkus dengan kain putih. Ini saja kasih sama Rasulullah. Untuk apa ini? Mungkin waktu perang nanti bisa mengganjal perut. Hanya ini adanya. Ketika masuk ke masjid, dilihat di tengah masjid bertumpuk harta benda. Abu Aqil al-Ulayfi, apa dia bilang? Saya tidak akan mau duduk di dekat ini. Duduklah di sudut dengan malunya rasanya. Tapi kurma masih ada di genggamnya. Ketika itu Nabi sedang memberikan arahan, nasihat di depan. Terdiam Nabi Muhammad karena turun malaikat Jibril memberitahu, wahai Muhammad, di sini ada orang yang memberikan sedekah tapi dia malu memberikannya. Itu dia orangnya. Ambil kau sendiri yang ambilnya. Datang Muhammad mengambil ke tempatnya Abu Aqil al-Ulayfi. Mana sedekahnya segenggam kurma itu? Buat sini. Karena aku diberitahu oleh Allah bahwa sedekahmu hari ini sedekah yang sangat mulia. Kenapa? Karena di rumah tidak ada makanan lagi. Sanggup seperti itu, Bapak Sahabat. Ini makna daripada ayat Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, yang mencelakakan manusia adalah wahawa muttaba'un. Artinya orang yang memperturutkan keinginan nafsunya, itu sangat berbahaya. Kita tidak mampu ini, kita mau juga. Nah, ini yang bahaya. Baik itu nafsu, berbagai nafsu. Ini panitia sambil diingatkan, udah 15 menit tak? Belum. Terlalu lama. Banyak yang lupa kan kalau lama. Mengikutkan hawa nafsu itu berbahaya. Terkeluar Nabi Adam dari surga itu karena mengikutkan hawa nafsu. Siapa duluan? Adalah Siti Hawa. Dilarang oleh Allah memakan buah khuldi,
dimakan oleh Siti Hawa dan dipujuknya Nabi Adam suruh makan buah ini. Apa sebabnya dimakan buah ini? Karena khuldun maknanya adalah kekal. Jadi siapa yang makan buahnya kekal. Dimakan oleh Nabi Adam atas pujuk daripada Siti Hawa. Akhirnya dimakan lalu dikeluarkan dari surga. Padahal sebelumnya enak dan nyaman dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, kata Allah, engkau dengan istrimu makanlah apa yang ada surga ini. Pilihlah yang kau sukai, tapi jangan kau dekati pohon ini. Dekati itu jangan, apalagi makan buahnya. Tapi dimakan juga. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Kemudian yang ketiga, al-ijabul mar'i binafsi, yang mencelakakan manusia itu kalau ada ujub dalam hati. Ujub ini hanya dirinya yang tahu dan Allah saja yang tahu. Itu saja. Para ibu yang saya hormati, saya juga di sini menyampaikan kekhawatiran. Setelah Bapak Bupati kita nanti habis masa jabatannya, kira-kira siapa pelanjut beliau yang akan datang ini? Saya paling takut bicara depan Bupati ini. Dia adalah orang alim, Pak. Selalu saya ikuti beliau yang menyampaikan. Padahal sebenarnya maulid sudah tadi tuh, Pak, ya. Tadi itu siapa sampaikan maulid saja semuanya itu. Sudah mencontohkan bagaimana mengamalkan sholawat. Aulan nasi biyamal qiyamah aksarihum alayya salatan. Manusia yang diutamakan di akhirat nanti adalah manusia yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasul. Diutamakan itu.